sehingga kami semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3. Namun kita tidak membaca semua bagian firman Tuhan ini, hanya beberapa ayat saja yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun yang baru ini, tentu kita sering mendengarkan kalimat atau kata apa sih yang menjadi resolusi kita di tahun yang baru ini atau tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kurang lebih sudah 17 hari ya kita memasuki tahun yang baru ini. Nah, apakah kita sudah memikirkan jauh-jauh hari apa yang menjadi resolusi kita di tahun yang baru ini? Atau mungkin kita sudah ada dan kita sedang menjalaninya. Nah, resolusi sendiri secara sederhana artinya merupakan harapan kita yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu hal. Mungkin di sepanjang tahun 2021 ini ada perubahan-perubahan yang ingin kita kerjakan dalam hidup kita, atau ada hal-hal tertentu yang ingin kita capai di tahun 2021 ini. Apa yang menjadi resolusi bagi kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini belajar dari satu tokoh yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ini, yaitu Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu 1 Raja-Raja 3 ayat 4 dan 5. Ayat keempat, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi konteks kisah ini atau konteks firman Tuhan ini pada waktu itu kalau kita baca di pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya, itu Raja Salomo ini baru saja diangkat menggantikan Daud ayahnya. Dan setelah dia diangkat menjadi raja, ditabiskan menjadi raja, atau diresmikan kalau sekarang ini mendapat SK ya menjadi raja, atau pada waktu itu dia mendapatkan wejangan-wejangan dan pesan-pesan dari Daud rajanya, di mana ketika diangkat menjadi Salomo diangkat menjadi raja, Daud masih hidup pada waktu itu. Jadi setelah diangkat menjadi raja, Salomo menemui Daud dan Daud menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan yang masih belum diselesaikan selama pemerintahannya, ataupun hal-hal yang tidak bisa Daud kerjakan di masa pemerintahannya dan harus dilanjutkan oleh Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Salomo datang kepada Tuhan pada waktu itu. Di ayat 4 ini ia mempersembahkan 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada waktu itu, zaman itu ketika mau beribadah itu dengan mempersembahkan korban. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini Daud harus menggantikan ayahnya yang merupakan pemimpin yang sangat besar. Nah, di sini kalau kita baca di ayat 6, Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini." Jadi saat itu kalau kita bisa memperkirakan perasaan yang dihadapi oleh si Salomo, dia mungkin sedang merasakan suatu beban ya, bukan beban, tapi suatu hal yang mengganggu pikirannya, atau suatu hal yang mengganggu mentalnya, keberaniannya atau kepercayaan dirinya, di mana Salomo menyadari bahwa dia menggantikan Raja Daud. Siapa yang tidak kenal Raja Daud pada masa itu? Raja Daud merupakan raja yang sangat besar, raja yang sangat takut Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan dia ketika
dia dibandingkan dengan Saul waktu itu, Raja Salomo mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Jadi siapa yang tidak tahu Raja Daud? Maksudnya Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Jadi di sini Salomo memiliki beban. Bagaimana dia harus menggantikan Daud yang begitu besar, begitu ternama pada saat itu. Jadi di sini Daud datang kepada Tuhan dengan beribadah di Gibeon pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, di sini Daud menyadari di ayat selanjutnya ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi di ayat 7 Salomo menyadari bahwa dia sangat muda, belum berpengalaman memimpin bangsa yang besar. Istilahnya dia belum banyak makan garam kalau kata peribahasa kita saat ini. Nah, di sini Salomo tahu diri bahwa dia ini sangat muda, masih muda, belum ada pengalaman apapun. Dia bisa dikatakan tidak tahu seluk-beluk pemerintahan pada saat itu. Nah, bahkan di ayat 8 dikatakan, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada 3 hal yang menjadi beban Salomo ketika dia baru saja diangkat menjadi seorang raja. Pertama, dia harus menggantikan Daud yang notabene raja yang besar, raja yang misalnya sudah teruji bagaimana kemampuannya. Kedua, dia tahu bahwa dirinya masih muda, dia belum mampu, belum punya banyak pengalaman. Dan yang ketiga, dia tahu bahwa dia harus memimpin bangsa yang sangat besar, bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan pertama yang diambil Daud ialah dia datang beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan, di sini dicatat 1000 korban bakaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sama seperti kalau kita menarik kehidupan kita saat ini, mungkin kita tidak sehebat Raja Salomo ya. Nah, di situ tentu Salomo memiliki harapan yang atau resolusi yang ingin dia kerjakan ketika dia menggantikan Daud ayahnya, seorang raja yang besar itu. Nah, di sini juga kita mungkin mempunyai harapan yang besar di sepanjang tahun ini. Apa yang harus kita kerjakan atau apa yang kita ingin capai. Nah, tentunya untuk mencapai sesuatu itu harus ada sesuatu yang mendukungnya atau apa yang kita butuhkan supaya sesuatu yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kita belajar dari keputusan Daud, di mana dia yang pertama dia datang menggumuli dulu kepada Tuhan sebelum dia melangkah lebih jauh lagi dalam pemerintahannya atau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, saat di ayat 5 dikatakan bagian B, mintalah apa yang hendak Kau berikan kepadamu. Jadi ketika Daud beribadah kepada Tuhan dengan memberikan 1000 korban persembahan tadi, Tuhan datang kepadanya melalui mimpi, mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu. Jadi ketika Salomo sedang bergumul saat itu, mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu. Dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal tadi yang membuat Salomo bergumul: menggantikan Daud, belum punya pengalaman, dan harus memimpin bangsa yang besar. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Tuhan mengatakan, mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu. Nah, di sini juga mengawali tahun yang baru ini, sudah kurang lebih 2 minggu kita memasuki tahun yang baru ini. Ketika Tuhan bertanya pada kita, mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu, supaya kita bisa mencapai harapan-harapan kita di sepanjang tahun ini. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Nah, kita belajar dari Salomo pagi hari ini. Yang pertama ialah tepat sasaran. Nah, kita bisa lihat di ayat 4 dan 5 tadi. Di sini Salomo yang pertama, dia tidak sembrono ya. Yang
Yang pertama, tidak sembrono di ayat 45. Jadi di sini Salomo menggumuli apa yang benar-benar dia butuhkan, yang benar-benar dia misalnya mendukung dia sebagai seorang raja. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita meminta sesuatu, mengambil keputusan atau mengerjakan sesuatu, gumulilah apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar saat ini menguji kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat itu Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Karena apa? Karena untuk memimpin bangsa yang besar, menggantikan seorang raja yang besar, di mana dia belum ada pengalaman, dia sangat membutuhkan hikmat itu. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan hikmat itu. Bahkan Tuhan senang terhadap permintaan Salomo, karena dia tidak meminta umur panjang, harta yang banyak, meminta musuh-musuhnya kepada Tuhan, tetapi dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan senang dan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kita belajar dari Salomo ialah tepat sasaran. Di ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat yang besar ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mintalah sesuatu yang bertujuan untuk melengkapi pekerjaan Tuhan, baik dalam hidup pribadi, orang lain, lembaga, dan sebagainya. Nah, di sini permintaan Salomo itu tepat sasaran, di mana seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa yang benar-benar dia butuhkan saat itu bukan harta kekayaan, bukan umur yang panjang, tetapi dia butuh hikmat. Karena dia seorang pemimpin yang masih muda dan belum punya pengalaman, dia sangat butuh hikmat bagi kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau mungkin ya di tengah-tengah keluarga, mungkin orang tua membutuhkan kesabaran untuk mendidikan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu mungkin di tengah-tengah pekerjaan, mungkin juga seperti Salomo membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat di pekerjaan, atau membutuhkan apa? Kekuatan yang daripada Tuhan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, di sini kita belajar dari Salomo bahwa yang Salomo minta itu bukanlah hal yang istilahnya hal yang tidak tepat sasaran, tetapi dia memikirkan apa yang benar-benar. Nah, demikian kita harus tepat sasaran dalam meminta kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa dibaca di ayat 11 dan ayat 13. Salomo tidak meminta hal yang muluk-muluk. Ayat 11 dan 13. Saya bacakan ayat 13 saja. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu bahkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Salomo permintaannya tidak muluk-muluk. Berbeda dengan kita ya, mungkin kita meminta sama Tuhan itu banyak hal, terlalu bermuluk-muluk. Pengen ini, pengen itu, pengen A, pengen B, pengen C, baru dapat A, udah pengen yang lain, baru dapat yang lain, udah pengen yang lain, dan seterusnya. Tetapi Salomo tidak seperti itu. Dia meminta hal yang tepat sasaran, dan akhirnya Tuhan berkata bahwa semua yang lain itu menjadi bonus bagi dia. Jadi ketika Salomo meminta tepat sasaran, semua yang lainnya itu menjadi bonus bagi dia. Nah, demikian kita juga Bapak Ibu dalam menjalani resolusi kita di sepanjang tahun ini. Kita harus pertama menggumuli dulu kepada Tuhan. Jangan sembrono mengambil keputusan, jangan sembrono untuk meminta kepada Tuhan. Dan kedua, kita harus belajar tepat sasaran. Setelah kita menggumuli, tentunya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, jangan muluk-muluk, hiduplah apa adanya. Dalam sebagian firman Tuhan yang lain dikatakan, hidup sehari cukuplah sehari, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan kita menambah-nambahkan beban pikiran kita. Jangan sampai juga harapan kita yang terlalu tinggi membebani hidup kita, membuat kita sulit melangkah ke depan karena kita terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depan. Karena mungkin harapan kita terlalu besar ke depan, sehingga ketika melangkah kita justru merasa kurang percaya diri, mungkin kita merasa takut gagal dalam melangkah. Nah,
di sini kita belajar 3 hal ini dari Raja Salomo sebagai seorang raja yang masih muda, belum berpengalaman. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia datang kepada Tuhan, dan dia di sini dikatakan Tuhan disenangkan oleh permintaannya. Kita belajar bagaimana melalui permintaan kita Tuhan, istilahnya Tuhan menyenanginya. Bahkan Tuhan memberikan apa yang kita minta itu karena kita meminta bukan hal yang muluk-muluk, bukan hal yang berlebihan kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita minta itu sesuatu hal yang mendukung pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Matius 6:33 mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Memang dalam Matius konteksnya kekhawatiran, tapi kalau kita menarik dalam hidup kita, terkadang dalam melangkah lebih banyak kekhawatirannya daripada melangkah di dalam Tuhan. Oleh karena itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengakhiri firman Tuhan ini, kita belajar bahwa harapan besar, sebesar apapun harapan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu sangat besar. Itu dengan sangat mudah bisa Dia memberikan, mengabulkannya bagi kita. Oleh karena itu, utamakanlah Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam memulai segala sesuatu. Sudah 2 minggu kita melewati tahun yang baru ini kurang lebih ya. Utamakanlah Tuhan selalu dan mulailah segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini berkati kita, menolong kita. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, dan yang terakhir doakanlah semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari Salomo yang penuh hikmat, datang kepada Tuhan, yang penuh hikmat boleh dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami pun Tuhan Yesus tetap setia kepada-Mu Tuhan, boleh menjalani tahun yang baru ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan.